Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para mahasiswa sekalian maupun para pendengar yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Jambi. Jambi adalah salah satu bagian dari Nusantara. Jadi perlu diketahui ya sebelumnya bahwa Indonesia dulu dikenal dengan istilah Nusantara. Untuk itu, sebelum membahas lebih mendalam mengenai Jambi, terlebih dahulu akan saya jelaskan sedikit tentang hal yang melatar belakangi masuknya Islam ke Nusantara secara garis besar. Mari kita lihat penjelasannya. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia. Dengan keadaan yang demikian, sangat memungkinkan adanya pertemuan budaya. Untuk itu, tidak heran lagi apabila terdapat kesamaan budaya Nusantara dengan daerah lainnya. Kedatangan Islam di tanah Nusantara ini menjadi topik hangat untuk didiskusikan. Sejarah Nusantara merupakan peristiwa panjang dan selalu dikaitkan dengan perdagangan. Menurut Anthony Reid, dalam jurnal Abdelmi menyatakan bahwa perdagangan merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara termasuk Nusantara. Laut merupakan satu-satunya jalur lalu lintas sebagai penghubung antar negara maritim. Posisi Nusantara yang sangat strategis membuat ramai didatangi oleh pedagang asing. Beberapa ahli sejarawan berdebat dan dikenal 4 teori penyebaran istilah di Nusantara. Yang pertama adalah teori Arab, menyatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Arab oleh pedagang dan musafir Arab. Teori yang kedua adalah teori India, sejarawan yang mendasarkan pada pengamatan unsur budaya dan mazhab Syafi'i lebih dominan ke India. Namun teori ini dipandang terdapat kelemahan, yakni ketika masa itu India diperintah oleh seorang yang beragama Hindu. Selain itu, pemahaman keagamaan atau mazhab di India adalah Hanafi, sementara Nusantara adalah Syafi'i. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini melihat adanya persamaan kebudayaan, yakni budaya Syiah di Persia dengan di Nusantara. Dan teori yang terakhir adalah teori Cina. Dilihat dari segi peninggalan budayanya yang menonjolkan corak Islam seperti baju koko. Namun teori ini sedikit tidak dikenal karena Cina diidentikan dengan PKI. Secara kronologis, perkembangan Islam di Nusantara dapat dibagi menjadi 3 fase menurut Alias dalam jurnalnya, yakni fase pertama, masuknya pedagang-pedagang Islam ke Nusantara. Fase kedua, adanya komunitas-komunitas Muslim di beberapa kepulauan Nusantara. Dan yang ketiga adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya kita akan membahas inti dari topik hari ini, yaitu mengenai Islamisasi di Jambi. Secara geografis, Jambi terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Bagian paling timur Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Sungai yang membentang dari hulu sampai hilir Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai ini menjadi jalur penting bagi penyaluran komoditas lokal seperti lada, pinang, dan lain-lain. Selain itu juga sebagai jalur transportasi penghubung antar wilayah. Jalur perdagangan ini pada masanya digunakan untuk melakukan pelayaran dan perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Bukti sejarah untuk melihat adanya interaksi antara masyarakat Jambi dengan pedagang asing adalah ditemukannya pecahan kaca berwarna biru tua, biru muda, kuning, merah, dan hijau di Muara Sabak ataupun Tanjab Tim, dan ditemukannya permata di Muara Jambi. Bukti arkeolog ini juga diperkuat oleh berita Cina dalam kitab Pei Hulu tahun 875 Masehi menyebutkan bahwa Chan Pei didatangi oleh pedagang Pose ataupun orang Persia untuk mengumpulkan barang dagangan berupa pinang. Sementara kita tahu bahwa pinang adalah hasil komoditi dari Jambi.
Kemudian Sungai Batanghari bermuara di Tanjab Tim dan langsung bertemu dengan Selat Malaka, Selat Berhala, Selat Kalimata, dan Laut Natuna. Ini merupakan jalur pelayaran yang sangat penting sebagai awal masuknya Islam di Jambi. Masuknya Islam di Jambi, menurut Elsbeth Locher, seorang peneliti dari Belanda, mengatakan bahwa Islamisasi Jambi dilakukan oleh orang berkebangsaan Turki pada abad ke-15 Masehi. Bukti yang paling otentik mendukung pernyataan ini adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau Datuk Paduka Berhalo di Pulau Berhala. Ahmad Barus adalah keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein, putra Sayyidina Fatimah binti Muhammad SAW. Ahmad Barus mendapat gelar Paduka Berhalo karena kedatangannya berhasil memusnahkan berhala-berhala yang dipuja oleh masyarakat Jambi di Pulau Berhala. Selanjutnya, berkembangnya Islam di Jambi setelah Ahmad Barus menikah dengan putri selaras Pinang Masa, seorang penguasa Jambi yang namanya kemudian Ahmad Barus tersebut diganti menjadi Ahmad Salim. Pernikahan mereka dianugerahi dengan 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Orang Gemuk. Putra yang ketiga-tiganya berurutan bernama Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Pedataran, dan Orang Kayo Hitam. Ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi. Islamisasi di negeri Jambi semakin berkembang saat kerajaan dipegang oleh Orang Kayo Hitam pada tahun 1500 Masehi. Hal ini tampak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Pucuk Undangan 8 yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Jambi, tampak dalam pepatah adat bersendi syara bersendikan kitabullah, yang maknanya adalah hukum adat berdasarkan hukum agama berdasarkan Al-Quran. Jadi, segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan bertentangan antara satu dengan lainnya. Begitu pula dengan yang terdapat dalam Seloko Melayu Jambi, yakni syarak mengato adat memakai, yang bermakna hukum adat memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman kontrol sosial di samping hukum negara. Selanjutnya, berakhirnya kekuasaan dari Orang Kayo Hitam kemudian diteruskan oleh keturunannya. Pada tahun 1915, setelah Belanda datang ke wilayah Jambi, pemerintahan Kerajaan Jambi mengalami pergeseran. Kekuasaan negeri Melayu Jambi dipegang oleh raja yang memiliki gelar Sultan. Dan yang menjadi raja pertama yang bergelar Sultan adalah Sultan Agung Abdul Qahar. Sejak tahun 1690, Kesultanan Jambi pecah menjadi 2 bagian, dikarenakan adanya campur tangan dari Belanda. Ada yang diangkat oleh Belanda dan ada yang melawan penjajahan Belanda. Hingga terakhir sampai pada masa kekuasaan Sultan Thaha Saifuddin wafat, maka terhapuslah Kesultanan Negeri Melayu Jambi. Dan beliau menjadi sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Nah, dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, kita sudah mengetahui bahwa ternyata masuknya Islam di berbagai wilayah yang ada di Jambi melalui proses yang tidak sebentar. Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membawa perubahan di setiap periode sejarah negeri Melayu Jambi. Sekian berbagi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tersilap, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.